batasan kaya itu kalau menurut saya nih ya, ketika engkau bisa berkata cukup, itu engkau kaya. Kalau misalnya sudah di posisi di atas nih, Iya. sudah berkelimpahan, Benar. gitu ya. Bahasa halusnya ya, Benar. berkelimpahan. Bagaimana caranya kita menjaga motivasi hati kita tetap benar? Ada orang bilang begini, Ya, puji Tuhan, saya dipercaya Tuhan lebih. Saya mengelola ini. iya, iya. Berkat yang sudah Tuhan percayakan. Iya, saya Makanya, dipercaya lebih berkat Tuhan, jadi lebih kaya gitu ya. Saya ini bingung, berarti kaya ini apakah tanda dipercaya Tuhan? Berarti kalau yang kurang kaya, apa kurang dipercaya? Iya. Tidak kaya, tidak dipercaya. Tadi pas off air Abi bilang, Iya. miskin juga dipercaya kok. Saya bayangin gitu loh. Kalau misalnya malaikat bilang, aku mampukan kamu jadi miskin. Dimampukan tapi jadi miskin. Kebingungan banget nih Sobat Reida. Maka dari itu kita bicara sama siapa juga. Kita akan bicara bersama Pastor Indra Saputra dari Gereja B3 ya, Surabaya. Yes, berkat bagi bangsa. Shalom Pastor Indra, halo. Shalom Pastor, hello. Hai, shalom. Wah, Shalom. senang sekali. Jonathan. Jadi Yes. kalau Yes. saya panggil Jonathan itu Iya. langsung dua orang Betul, ya. betul. Langsung 3 sebenarnya Jonathan, Pastor. jadi. Siapa? Abi kan satunya Nathan juga. dia. Iya, betul. Pak Jonathan iya. mah bikin lama. Master Indra, makasih banget Thank sudah you, thank join you, di thank hari you, ini. Master. Bagaimana kabarnya Master? Baik? Baik, puji Tuhan, luar Puji Tuhan, biasa. puji Tuhan. Sehat. Wow. Saya kemarin minggu lalu lebih tepatnya ya, saya senang sekali dengar Pastor Indra khotbah di tempat saya Wow. buat anak-anak youth gitu ya. Yes. Saya happy sekali Pastor Indra juga sampai hari ini boleh sehat-sehat ya. Yes. Pastor Indra, hari ini kita topiknya adalah apakah kaya adalah tanda kita dipercaya Tuhan? Kan ada banyak sekali kesaksian, cerita, terus orangnya bilang begini, saya bacain ya, misalnya ya. Puji Tuhan, saya dipercaya lebih untuk mengelola berkat Tuhan. Wih. Lah berarti misalnya nih Pastor, kalau yang nggak dapat kekayaan, apakah itu tandanya tidak dipercaya atau Tuhan, tidak dipercaya Tuhan atau kurang dipercaya Tuhan? Atau gimana Pastor? Oke, ya ngomong soal kekayaan ini menarik gitu ya, karena Iya. semua orang tentu pinginlah kaya gitu ya. Iya. Tapi kalau mendengar pertanyaan tadi Ya. gitu ya, ada yang bilang bahwa oh kalau kaya berarti lebih dipercaya, kalau yang miskin kurang dan lain sebagainya. Saya pikir saya ajak saudara untuk lihat dari perumpamaan talenta ya. Iya. Ada hamba yang diberikan 1, kemudian ada yang berapa? 4 ya? 2 ya. Dua. Terus kemudian 5 ya. Betul. Ya. Nah, saya tertarik dengan kata yang berikutnya. Di situ mereka diberi sesuai kemampuan mereka. Ya. Jadi sebenarnya bukan masalah jumlah yang ada di tangan mereka yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya, karena semua itu masing-masing menurut kemampuan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana ketika mereka mendapatkan itu dan mengelolanya. Ya. Betul. Jadi gini, kalau kita kemudian itu dipercaya oleh Tuhan untuk dapat lebih, ya nggak usah sombong gitu ya. Kalau kita dikasih rasanya kok ini di tanganku kok dikit ya, nggak kayak dia, ya nggak usah minder, nggak usah kemudian merasa Tuhan nggak sayang dan lain sebagainya. Biarlah yang ada aja, kelola aja. Ya, kelola aja yang ada di tanganmu. Saya percaya ketika saudara mengelolanya, Tuhan akan melihat dan Tuhan akan tambahkan nanti. Tuhan akan berikan kepercayaan yang lebih lagi. Di perumpamaan yang lain itu Tuhan ketika melihat orang atau hamba yang dipercaya, ya mereka dipercaya sekian, terus kemudian di ayat yang berikutnya dikatakan aku kasih 10 kota gitu ya. Betul. Aku kasih sekian kota dipercaya. Berarti semuanya sebenarnya dimulai dari hal kecil. Ya, yang ada di tangan kita, ayo kita kerjakan dengan baik, berapapun jumlahnya. Karena sekali lagi kita diberi kemampuan masing-masing. Ya, ada orang yang cuma memang dikasih 1, ada yang dikasih 2, atau 4, atau 5, atau 10 mungkin. Semua sesuai ukurannya dan Tuhan tahu yang terbaik ukurannya. Betul. Dan itu nggak masalah sebenarnya. Yang jadi masalah adalah ketika engkau mengelolanya atau enggak. Ya. Kalau engkau kelola pasti bertambah. Betul. Kalau engkau kelola pasti akan naik. Tetapi masalahnya yang dikasih 1 itu nggak mengelolanya, dia diemin aja gitu ya. Betul. Dia punya cara berpikir yang salah tentang Tuhan. Oh Tuhanku ini jahat, dia mau ngambil keuntungan dari aku.
Padahal Tuhan nggak ngambil keuntungan. Karena apa? Ketika selesai, itu semua dikembalikan ke kita kan. Ya, dikembalikan ke hamba itu. Benar. Tuhan nggak ngambil bahkan. Dikembalikan lagi semuanya kepada hamba yang mengerjakan itu. Wow. Jadi kalau saudara bilang ini dipercaya, ini enggak lah. Semuanya sebenarnya Tuhan kasih kepercayaan yang sama. Cuman yang dikasih kepercayaan itu mengelola enggak gitu. Itu yang jadi pertanyaan kembali kepada masing-masing kita. Iya, Seperti itu sih. Kadang-kadang kita ini terlalu punya gambaran ya, Pastor Indra ya. Wah, kalau uang kecil ini nggak bisa bikin aku kaya, jadi udah nggak usah aku kelola lah. Oh, tapi kalau hal yang besar ini, wah, apalagi kalau yang orang lain dapatkan, kalau saya dapatkan, pasti saya bisa kembangkan luar biasa. Padahal ya dari perkara-perkara kecil itu loh, kalau kita bisa tekun menjalaninya, mengembangkannya, pasti akan berkembang dan Tuhan percayakan hal yang lebih gitu ya. Tapi kalau gini, Pastor, sekali lagi kalau misalnya, ini Jonathan tadi tanya soal kepercayaan ya, Jo ya. Silakan kalau mau ditanyaan. Saya penasaran Jonathan tanya apa nih, gitu. Selain contoh yang tadi Pastor Indra bilang gitu, mungkin ada step lain, Pastor. Bagaimana sih kita bisa lebih dipercaya oleh Tuhan gitu kan? Iya, kan mungkin ada yang masih jengkel gitu ya. Wah, kayaknya nggak dipercaya deh. Saya dikasihnya 1, saya maunya 2 nih. Gimana caranya biar bisa dapat 2 gitu? Ada nggak sih caranya, Pastor, supaya kita nih bisa dipercaya lebih gitu ya, Pastor? Saya kasih satu kesaksian dulu ya. Salah satu anak youth di tempat kami, dia waktu itu melihat di YouTube cara merangkai bunga. Ini anak perempuan ya. Dan waktu itu dia masih kuliah gitu loh, kuliah akhir. Ya mungkin dia sekalian juga bingung mau ngapain ini setelah selesai kuliah, nggak ada kerjaan yang mungkin dia minati. Nah, suatu hari dia lihat di YouTube cara merangkai bunga. Dan kemudian dia mikir, wah kok menarik ya, dia juga suka. Akhirnya dia sama temennya joinan. Dan joinnya itu cuma 100.000 loh modalnya. Wah, lihat ya, 100.000 modalnya. Tetapi dia tekuni, dia belajar, kemudian mulai dari yang teman-teman dekat dibikinin, misalnya untuk ulang tahun lah, untuk yang wisuda, seperti itu kan sekarang banyak toh, teman-teman bisa tahu itu. Nah, dia mulai dari itu. Dan ini sekarang sudah berjalan beberapa tahun. Dia cerita ke saya, Kak, penghasilan saya sekarang minim sebulan 10-15 juta. Dahsyat. Dari modal yang cuma 100.000. Lihat ya. Jadi sekali lagi Tuhan itu memberi, mungkin kayaknya kecil ini, tapi ketika dikelola, dikembangkan jadi sesuatu yang besar. Dan sekarang dia sedang mempersiapkan tempat yang lebih besar lagi, dia ingin cari pegawai yang membantu dia lebih lagi supaya dia nggak keteteran. Sampai sekarang dia seringkali keteteran, tidurnya sampai larut malam, bahkan dini hari karena terlalu banyak orderannya. Seperti itu. Padahal di masa-masa pandemi kayak gini pun dia tetap dipelihara oleh Tuhan. Jadi itu kesaksian yang saya mau sampaikan. Nah, tadi kembali ke pertanyaannya. Bagaimana bisa nggak jadi pribadi yang dipercaya Tuhan? Saya bacakan beberapa ayat ya, beberapa kisah di Alkitab ya. Yusuf itu dipercaya. Ya. Kejadian 39 ayat 23 katakan gini, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Ini waktu itu Yusuf masih di penjara loh, saudara. Tapi sudah dipercaya. Kemudian 1 Samuel 3 ayat yang ke-20, ya. Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Samuel dipercaya punya jabatan nabi. Yang berikutnya di 1 Samuel 22 ayat 14 dikatakan, lalu Ahimelek menjawab raja, tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Daud waktu itu belum jadi raja, belum jadi apa-apa, dia masih jadi pegawainya Saul waktu itu, gitu ya. Dan salah satu orang kepercayaan raja bilang, ini orang dapat dipercaya, yang namanya Daud ini masih muda ini. Jadi kalau kita bertanya, ya bagaimana bisa jadi pribadi yang dipercaya? Ya, ini saya kasih tipsnya. Ya, saya bacakan satu ayat dulu. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kalau kita mau dipercaya, maka yang pasti saudara satu harus jujur. Ya.
saudara, kita harus belajar untuk jujur. Yes. Nah, jujur ini modalnya takut akan Tuhan. Iya. Jadi kalau kita hidupnya takut akan Tuhan, tentu jujur. Karena tahu bahwa Tuhan nggak pernah melepaskan pengawasannya kepada kita. Kenapa orang bohong? Karena dia pikir, oh bosnya nggak tahu kok. Oh, orang pemimpinku nggak tahu, jadi dia bisa bohong. Tapi kalau dia percaya bahwa Tuhan nggak pernah lepaskan pandangannya dari hidupnya, dia akan belajar, oh enggak, aku nggak mau lakukan jahat ini karena Tuhan melihat aku. Aku lebih takut kepada Tuhan karena dia selalu mengawasi, memperhatikan hidupku. Ya, yang pertama harus jujur, takut akan Tuhan. Kemudian dikatakan punya kemampuan tentunya. Ya, kalau saudara mau dipercaya, ya jangan jadi orang bodoh. Ya, nggak ada orang yang mempercayakan sesuatu kepada orang bodoh, gitu. Nggak ada. Ya, saudara harus punya kemampuan, saudara harus punya kapasitas yang terus ditingkatkan. Makanya perlu yang namanya terus belajar, jangan berhenti belajar. Berapapun usia saudara terus belajar, sehingga kemudian saudara akan dipercaya lebih lagi, ditambah lebih lagi. Yang berikutnya adalah setia. Setia pada proses yang Tuhan berikan. Ada banyak orang itu pingin cepat kaya. Ya, dikatakan di sini, orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Saya ada satu kesaksian juga. Saya ada satu anak muda yang dia ingin bekerja, ya, dan dia ingin kerja dengan cepat kaya. Ya, waktu itu dia ingin membuat sebuah kompleks perumahan, kemudian dijual, gitu ya. Cita-citanya bagus, harapannya bagus, keinginannya bagus. Tetapi sayangnya dia belum punya kemampuan, dia belum punya kapasitas untuk mengelola sebegitu besar. Dia nggak mau belajar dari yang kecil. Saya udah nasihati, kamu beli tanah aja yang berapa ratus meter lah, kemudian bikin ruko atau bikin perumahan berapa, dijual dulu, belajar dari yang kecil dulu. Dia nggak pinginnya langsung yang rumahnya ratusan, gitu ya. Ya kebetulan dia juga punya kemampuan atau orang tuanya cukup punya duit, ya dia lakukan itu. Tapi kesulitannya banyak, sampai hari ini belum kelar-kelar masalahnya. Ya. Saya cuma ingatkan dia, makanya orang kalau sekolah itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA, baru kuliah. Nah, kamu dari TK tiba-tiba pingin kuliah. Janganlah, gitu ya. Setia pada proses. Hal kecil yang Tuhan berikan, percayai itu, lakukan itu dengan setia, sungguh-sungguh, kerjakan dengan ini benar-benar aku harus kerjakan mati-matian. Maka Tuhan nanti akan lihat, kasih kepercayaan naik lagi. Betul. Setia pada proses. Itu sih yang menurut saya yang bisa membuat kita dipercaya oleh Tuhan. Saya penasaran deh, Pastor Indra, teman yang atau siapapun yang tadi Pastor Indra kasih nasihat, apakah sudah diblok WA-nya sama karena mungkin orangnya kan udah dapat masalah terus dinasihatin bandel lagi. Pastor Indra saya blok Guyan ya Pastor. Kita masih bicara bersama Pastor Indra tentang apakah kaya tanda kita dipercaya. Jadi kepercayaan Tuhan itu bukan ujuk-ujuk turun dari langit begitu ya, Jo. Dan kita nggak bisa merasa bahwa ya dia lebih dipercaya, saya nggak tahu kenapa. Bukan nggak tahu kenapa, mungkin karena faktor kejujuran, bisa faktor jadi. kemampuan dan faktor kesetiaan. Betul. Ini loh yang harus kita koreksi untuk diri kita sendiri ya. Oke. Kita bahas dari sisi lainnya, Pastor Indra. Tadi kan kayak pengen proses dipercaya OTW Tuhan. kaya. Kalau misalnya sudah di posisi di atas nih, sudah berkelimpahan. Benar. Gitu. Bahasa halusnya ya. Benar. Berkelimpahan. Bagaimana caranya kita menjaga motivasi hati kita tetap benar? Kan banyak yang kepleset, Pastor. Betul. Kita nggak sebutin ya, tapi kan banyak juga. Silakan, Pastor. Kalau kita sekarang sudah di posisi cukup atau kaya gitu ya, bagaimana menjaga motivasi hati tetap benar? Yang pertama adalah sadari bahwa semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Yes. Karena berkat Tuhan, karena dari Tuhan. Bukan semata-mata karena kuat gagah kita, bukan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan. Nah, kalau kita ini terus menanamkan ini dalam hati dan pikiran kita, semua karena Tuhan, semua karena Tuhan, maka kita bisa bersyukur dan kemudian kita nggak sombong. Ya, nggak merasa lebih dari orang lain, nggak merasa kemudian kalau gagal jadi minder, enggak. Tapi kita terus bisa bersyukur.
Ya dalam proses pun kita bisa bersyukur kalau kita ngerti, kalau kita terus tanamkan bahwa semuanya ini dari Tuhan. Ya semuanya dari Tuhan. Kalaupun belum berhasil, nggak apa-apa, Tuhan pasti akan tolong, Tuhan pasti akan terus pimpin. Kalau sudah berhasil, kita ngomongnya semuanya dari Tuhan. Jadi ketika diwawancara oleh media gitu, wah Pak, kenapa bisa berhasil apa? Kita bisa dengan tetap rendah hati, ini bukan semata-mata karena kemampuan saya, tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena berkat Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ingat bahwa berkat Tuhan itu bukan untuk memperkaya dan memuaskan kedagingan kita. Tetapi berkat Tuhan itu Tuhan berikan kepada kita buat apa? Kita jadi berkat bagi orang lain. Kita menolong orang lain. Ya, mungkin juga nggak melulu yang kita tolong itu adalah dengan keuangan kita, dengan duit kita. Bisa juga dengan ilmu kita. Kenapa kok Tuhan percayakan kita sampai seperti ini? Nah, kita bisa share ke anak-anak muda, share kepada generasi yang di bawah kita, atau siapapun lah mereka yang ingin tahu dan lain sebagainya. Sehingga kemudian saya berharapnya gini, ketika kita ini sukses di umur 50 misalkan, ayo di umur 50 ini kasih tahu orang-orang di bawah kita bagaimana rahasianya hidup di dalam Tuhan dan bagaimana mendapatkan perkenanan dari Tuhan dan lain sebagainya itu tadi. Supaya anak-anak kita, adik-adik kita nggak perlu sampai usia 50 suksesnya, tapi mungkin 40 bahkan 30 bisa lebih sukses dari kita. Dengan tujuan apa? Mereka jadi berkat lebih luas lagi, lebih berdampak lagi buat generasi yang di bawah mereka, atau generasi bahkan yang di atas mereka, bersama mereka dan lain sebagainya. Ya, ini yang perlu kita ingat terus. Dan yang ketiga adalah kalau kita sudah kaya, bagaimana menjaga motivasi adalah yang ketiga, belajar berkata cukup. Ini dia. Ini banyak orang yang nggak pernah bisa belajar berkata cukup. Saudara, kaya itu relatif. Ya, ada orang yang punya duit 1 M misalnya, dia merasa oh aku udah cukup, udah kaya. Tapi ada orang yang punya 100 M juga ngomong ini masih kurang, ini masih kurang. Ya, ayo belajar berkata cukup. Sebenarnya batasan kaya itu kalau menurut saya ini ya, ketika engkau bisa berkata cukup, itu engkau kaya. Wow, dahsyat. Luar biasa. Jadi sekalipun mungkin penghasilanmu cuma 100 juta misalkan per tahun ya, bukan per bulan ya. Ya, saudara bisa berkata, aku cukup kok, bersyukur, ya bersyukur. Tapi bukan berarti ngomong cukup ini terus nggak bekerja lebih giat lagi, bukan berarti nggak belajar, bukan gitu ya. Tetapi itu adalah istilahnya batasan hati kita, supaya kita ini bisa tahu bahwa oh ini sudah cukup kok. Saya belajar, saudara, saya dari keluarga yang biasa saja. Papa saya itu cuma guru agama, anaknya 4 gitu ya. Dan itu cukup berat, kami punya masa-masa kecil yang harus hemat, harus irit gitu ya, harus berbagi dengan saudara dan lain sebagainya. Nah, saya tuh berpikir kalau saya sampai di titik ini sekarang, terima berkat Tuhan yang luar biasa sampai seperti ini, saya belajar Tuhan ini sudah lebih dari cukup. Ini cukup buat saya. Ya, ini cukup buat saya. Jadi saya ketika sudah menggaris kata cukup ini, kalau ada lebih di atasnya, saya sudah belajar untuk memberkati orang, berbagi kepada orang, ya, kemudian menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan dan lain sebagainya. Juga bukan cuma duit, tapi juga ilmu. Saya didik adik-adik saya, anak-anak muda, untuk mereka kemudian bisa belajar. Belajarnya nggak melulu dari saya, dari orang-orang di sekitar saya, mereka yang juga sudah sukses, berhasil. Dan kemudian mereka bisa jadi contoh yang baik. Ya ini, ayo diajarkan sama-sama. Sehingga generasi kita juga akan lebih naik lagi, meningkat lebih lagi. Itu sih yang saya ingin sharekan buat saudara. Daripada milih jalan yang aneh-aneh ya Sobat Rida, tenang aja, masih banyak tugas yang lebih hebat lagi bisa kita kerjakan ketika kita sudah ada di atas gitu ya. Betul. Kasih ilmu buat anak-anak kita, buat generasi, terus sharing dan tadi bersyukur dan
berusaha berkata cukup gitu ya. Tapi kalau ada lebihnya, puji Tuhan. Tetap puji Tuhan dong. Cukup itu bukan berarti ya udahlah, udah taruh ya, nggak kerja nggak apa semuanya masuk di deposito. Ya terserah Anda sih ya. Tapi kalau cukup itu maksudnya tetap harus berupaya, tapi belajar untuk ini cukup gitu ya. Kalau ada lebihnya berarti waktunya memberkati orang lain. Kesimpulan Pastor Indra, apakah kaya adalah tanda kita dipercaya Tuhan? Kan banyak sharing gitu ya. Daripada ngomong, kan nggak enak ngomong puji Tuhan saya kaya gitu ya. Kan lebih smooth, puji Tuhan saya dipercaya Tuhan untuk mengelola berkatnya lebih lagi. Nah, apakah betul seperti itu Pastor? Faktanya kaya adalah tanda kita dipercaya Tuhan? Silakan Pastor Indra. Oke, mungkin saya akan memberikan kesimpulan satu kalimat aja, yaitu gini, berkat adalah segala sesuatu yang membuat kita makin dekat kepada Tuhan, itu berkat. Wow. Jadi dengan renungkan ini baik-baik. Berkat adalah segala sesuatu yang membawa kita makin dekat kepada Tuhan. Kalau saudara dipercaya, terus kemudian saudara diberkati, dan saudara makin dekat sama Tuhan, itu berkat. Ya. Tetapi kalau saudara dipercaya, makin kaya, tapi jauh dari Tuhan, itu bukan berkat. Wow. Ya. Kalau saudara jomblo, punya pacar, dan kemudian pacar saudara itu, hubungan saudara membuat saudara makin dekat sama Tuhan, itu berkat. Tapi kalau pacar saudara membuat saudara makin jauh dari Tuhan, itu bukan berkat. Sudah. Jadi pikirkan, segala sesuatu yang membuat saudara makin dekat kepada Tuhan, itulah berkat. Ya. Nah dari situ kita sebenarnya bicara soal hati. Kalau kita ini nggak melekat pada sesuatu, tapi melekatnya sama Tuhan, saya percaya segala sesuatunya bisa jadi berkat, bukan jadi kutukan. Ya. Jadi kalau saudara dikasih kepercayaan, itu berkat dari Tuhan ketika itu membuat saudara makin dekat kepada Tuhan. Saudara jadi makin rendah hati, saudara makin ngerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Bahkan di saat saudara bisa naik jadi orang yang lebih dipercaya, lebih kaya lagi. Kalau itu semuanya membuat saudara makin dekat sama Tuhan, itu berkat dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau itu membuat saudara jauh dari Tuhan, coba berhenti dulu. Tuhan ini ono sing salah ini. Ini ada yang salah ini kalau aku makin jauh dari Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara kaya terus kemudian saudara renungkan, kok aku makin kering ya, kok aku makin jauh dari Tuhan ya. Saudara perlu berhenti dulu. Ini ada something wrong ini, ada yang salah ini, yang aku harus perbaiki. Seperti itu sih kesimpulannya. Kesimpulannya itu. Jadi Sobat Rida, kita yang ngerti diri kita sendiri. Kalau memang apa yang kita dapat itu bikin kita dekat sama Tuhan, puji Tuhan. Betul. Tapi apa yang kita dapat misalnya kita bikin kita mengurangi jam doa, malah nggak ke gereja, nggak baca firman dan nggak merenungkannya, hati-hati. Ada yang salah. Hati-hati gitu ya. Betul. Makasih Pastor Indra. Narasumber kami, Pastor Indra Saputra, ada Instagramnya. Jadi kalau mau di follow silahkan. Anda bisa follow di Indra SAP13. Nah, ya di situ Indra SAP13. Silahkan di follow ya, supaya boleh banyak temennya, teman-temannya juga boleh sharing hal yang baik, supaya juga bisa saling memberkati. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.